Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini Jumat 5 Februari 2021 diambil dari 1 Petrus 1 ayat 6 yang berbunyi, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Ibu Tricia melayani orang-orang miskin di Kalkuta, India. Sekali waktu dia mencoba menggambarkan pelayanan dan pekerjaannya di tengah-tengah orang miskin dan terlantar dengan berkata, "Kami ingin menciptakan harapan bagi orang itu. Kita harus memberi harapan, selalu berharap." Ibu Tricia bertekad untuk meneruskan harapan hidup yang dia miliki melalui Tuhannya Yesus Kristus. Pengharapan membuat orang tetap bertahan dan berusaha untuk lebih baik. Jauh sebelumnya, Rasul Petrus melakukan hal yang sama dalam sebuah surat kepada jemaat yang mengalami banyak pencobaan dan penderitaan karena iman mereka. Terpaksa harus meninggalkan rumah dan kehilangan harta benda mereka. Dia ingin berbagi dengan orang percaya lainnya bahwa kita telah dilahirkan kembali dengan pengharapan baru melalui kebangkitan Yesus. Petrus mengingatkan para pembacanya bahwa terlepas dari kesulitan dan tantangan, mereka memiliki harapan yang hidup karena Yesus Kristus. Mereka telah menerima identitas baru melalui kelahiran baru mereka ke dalam keluarga Kristus. Orang-orang percaya yang telah menyerahkan segalanya untuk Yesus memiliki warisan yang tidak seperti barang-barang yang mereka miliki sebelumnya. Tidak akan pernah binasa, rusak, atau pudar. Kita akan merasakan kesedihan ketika kita menghadapi pencobaan tertentu yang menyakitkan dan bukan karena dosa kita. Maka kita diminta untuk bergembira meskipun berduka karena pencobaan. Bagaimana mungkin dapat kita menemukan sukacita ketika kita merasa seperti tenggelam dalam kesulitan dan kesedihan kita? Kita bersukacita dalam belas kasihan Tuhan yang besar. Kita bersukacita karena Dia telah menyebabkan kita dilahirkan kembali. Kita bersukacita dalam pengharapan hidup yang kita miliki di dalam Yesus yang dibangkitkan dari kematian. Kita bersukacita atas warisan kita yang disimpan di surga untuk kita. Kita bersukacita karena Tuhan sendiri yang menjaga dan menopang iman kita sampai akhir. Kita bersukacita dalam keselamatan. Kesedihan seseorang Kristen tidak pernah melebihi kegembiraan di dalam Yesus. Dan inilah mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami tujuan dari pencobaan kita bukannya tidak berarti atau sia-sia. Pencobaan kita bukanlah tidak diketahui oleh Tuhan, melainkan diizinkan olehnya untuk alasan yang baik. Alasannya mungkin tidak pernah kita ketahui saat kita mengalaminya. Ujian melakukan dua hal. Mereka menguji keaslian iman kita sehingga iman kita terbukti asli atau palsu. Dan jika benar, itu membuat iman kita berharga dan terhormat di hadapan Allah. Jika kita mengalami kesulitan hidup dan mengalami pencobaan yang nampaknya tidak ada harapan, maka bacalah kembali bagian Alkitab hari ini dan yakinlah bahwa karena Yesus Kristus kita dapat memiliki harapan yang hidup dan semua yang terjadi dalam hidup kita bukanlah sia-sia, melainkan menjadi kebaikan untuk kita. Amin. Sebagai renungan untuk kita renungkan pada hari ini, bagaimanakah Anda menanggapi penderitaan dan pencobaan yang terjadi dalam hidup Anda dikarenakan iman Anda kepada Yesus Kristus? Marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas harapan yang kami miliki karena Yesus Kristus, anak-Mu dan Juru Selamat kami yang telah bangkit atas namanya, kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, berikanlah
kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.